Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali di Resapi Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Margoyudan di hari ini. Kita berharap tetap sehat dan penuh sukacita menyambut berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena pagi ini Tuhan masih memberikan nafas hidup buat kami. Tuhan telah menjaga kami semalam, sehingga pagi ini berkat-berkat Tuhan terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami melalui firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Judul renungan pagi kita, menang atas masalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah itu datang, tidak perlu diundang. Masalah silih berganti di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mempunyai masalah? Pasti tidak ada. Masalah itu mendampingi hidup kita. Apakah kita harus menghindar? Apakah kita harus mengeluh? Apakah kita harus bersungut-sungut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat di atas, di tengah masalah yang sedang dialami, kita harus percaya bahwa sikap hati yang ada di dalam itu lebih penting daripada kondisi yang dihadapi di luar. Alkitab menjanjikan kebahagiaan bahkan di tengah pencobaan ketika kita memiliki sikap hati yang tepat. Kalau saudara pada hari ini sedang mengalami masalah dan pergumulan, apapun bentuknya, bagaimana kita bisa menang? Ada 3 kunci, yaitu 1, mempunyai sikap yang optimis. Optimis adalah suatu harapan untuk menuju kebaikan, harapan baik dan menyenangkan. Dalam ayat 2, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak ada kehidupan tanpa masalah, Bapak Ibu. Dunia ini bukanlah taman bermain, tetapi sebuah medan untuk berjuang. Orang Kristen yang mengharapkan kehidupan yang gampang, mudah, itu akan kecewa. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah. Tetapi percayalah, Bapak Ibu, sikap kita terhadap persoalan itu jauh lebih penting daripada besarnya persoalan itu sendiri. Kalau kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap satu permasalahan, maka kita akan menang. Tetapi kalau cara pandang kita keliru tentang masalah itu, kita akan mengalami kekalahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di Perjanjian Lama ada 12 orang pengintai yang pernah melihat kondisi tanah Kanaan. 10 orang pesimis dan negatif. Mereka berkata, musuh-musuhnya besar. Mereka pasti menelan kita sampai habis. Tetapi hanya 2 yang optimis, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia berkata, memang musuhnya besar, tapi Tuhan kita tetap lebih besar daripada masalah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang optimis berbeda dengan orang yang pesimis. Orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Sedangkan orang yang optimis adalah orang yang selalu bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya
adalah orang yang melihat bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang pesimis selalu melihat dari sisi yang negatif. Tetapi di tengah kesulitan, kalau kita memandang Tuhan itu selalu menyertai kita, maka sikap optimis itu akan memberikan kemenangan bagi kita. Yang kedua, supaya menang atas masalah, kita harus memiliki pikiran yang mengerti. Di ayat yang keempat, menunjukkan iman yang sejati ternyata harus diuji. Ujian beda dengan pencobaan. Ujian tujuannya positif untuk membangun kita. Kalau pencobaan berasal dari setan, tujuannya destruktif. Seorang anak tidak akan naik kelas kalau dia tidak lulus ujian. Kalaupun dia sedang diuji, guru pasti mempersiapkan sehingga anak itu bisa menjawab semua soal. Nah, kalau hari-hari ini saudara merasa hidupnya diuji, lalu merasa bahwa Tuhan itu berdiam diri, ingat bahwa guru yang berdiam diri ketika ujian itu sedang berlangsung, guru diam karena dia itu mengerti dan percaya bahwa kita bisa mengatasinya. Kita telah diperlengkapi dengan pemahaman supaya kita bisa muncul lebih dari yang menang. Iman kita sedang ditempa. Tuhan menempa dengan satu permasalahan untuk mendewasakan dan menyempurnakan kita. Bahkan ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya, kita tidak boleh berpangku tangan, melainkan harus berjuang dan bekerja. Bahkan disertai dengan penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, proses pembentukan supaya kita makin matang, makin dewasa di dalam Tuhan. Kita paham di Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita harus minta hikmat kepada Tuhan sehingga kita sadar bahwa kesulitan itu adalah proses untuk membentuk kita jadi pemenang. Poin yang terakhir adalah yang ketiga. Kita bisa menang atas masalah dengan memiliki hati yang percaya. Dalam Yakobus 1 ayat 6-8, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, yang Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengatasi masalah sehingga kita berkemenangan, yaitu sikap yang optimis, pikiran yang mengerti, hati yang percaya. Di tengah kesulitan yang berat, tetaplah punya hati yang beriman. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bahwa Dia selalu memelihara kita. Percaya dan jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena gada dan tongkat Tuhan selalu ada untuk memberikan kemenangan bagi kita. Pencobaan yang kita alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Allah akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa mengatasinya. Kesulitan diizinkan oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Kemenangan Tuhan akan diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan iman kami dalam menghadapi setiap permasalahan hidup.
supaya kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong kami terus di dalam kami membentuk iman kami, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam menghadapi setiap badai dan gelombang di tengah hidup kami, karena Tuhan akan memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Hanya terkadang Tuhan, kami ragu, kami kurang sabar, kami bimbang. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.